Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar dengan NPM 1917051014 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan untuk tugas UAS dari mata kuliah komputasi paralel dengan judul di sini prediksi evolusioner fuzzy untuk ID QoS strategis perutuhan di jaringan broadband. Ini saya ambil dari salah satu jurnal internasional. Agenda akan saya bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu menjelaskan arsitektur dasar himpunan fuzzy dan genetik algoritma dan memberikan deskripsi umum tentang kerangka kerja MISA. Bagian kedua yaitu meninjau beberapa upaya penelitian di bidang ini, dan bagian ketiga menyajikan ikhtisar e-floater arsitektur. Bagian keempat didedikasikan untuk kerangka prediksi fuzzy evolusi yang digunakan dalam karya ini, serta yang terakhir menyajikan kesimpulan, karya masa depan, dan komentar terkait bahasan. Abstraksi. Evolusioner dalam perutuhan antar domain dari koneksi jaringan broadband dengan persyaratan quality of service QoS jika terjadi arsitektur jaringan dan SDH terintegrasi. Sifat lapisan yang lebih tinggi dari antar domain perutuhan memerlukan peninjauan seluruh proses perutuhan untuk memaksimalkan kinerja pada kecepatan rendah, biaya pengambilan keputusan. Kasus yang jelas untuk algoritma berbasis logika himpunan fuzzy. Untuk kemungkinan menghindari kekurangan sumber daya, selain secara efektif menghitung jalur yang layak untuk permintaan koneksi masuk, di bawah ketidakpastian jalur ini harus dibandingkan dalam hal dampak negatif dalam pasokan sumber daya yang mungkin disebabkan oleh koneksi lain. Untuk melakukan ini, selain memperkaya protokol dengan vektor metrik biaya bayangan per kelas, dikuantisasi menggunakan teori himpunan fuzzy. Kami menggunakan prediktor deret waktu autoregresif subset interaktif SIAM yang didasarkan pada langkah-langkah fuzzy untuk mengevaluasi biaya jalur di bawah metrik pasokan yang berubah dari waktu ke waktu. Selain itu, karena koneksi yang kita hadapi bersifat semi permanen, kita harus memperhitungkannya seumur hidup koneksi. Sistem lengkap adalah bagian dari manajemen MISA terintegrasi SDH dan arsitektur jaringan, dan akan diimplementasikan dan dievaluasi secara global layanan koneksi broadband dari testbed PAN Eropa. Berikut ini pendahuluannya. Masalah manajemen sumber daya dalam jaringan komunikasi broadband terintegrasi telah memfokuskan minat komunitas riset selama beberapa tahun terakhir. Visi menyediakan quality of service QoS yang terjamin telah dianggap menarik sebagai fitur, tetapi juga menantang sebagai tugas untuk insinyur jaringan. Masalah utama dalam jaringan broadband adalah perutuhan koneksi layanan terjamin, dan meskipun banyak pengetahuan telah diperoleh, beberapa masalah belum terselesaikan atau memang perlu perbaikan. Dalam pembahasan ini, kami menjelaskan e-floater, sistem perutuhan lengkap yang mengikuti hasil penelitian terbaru dan lebih ditingkatkan dengan algoritma kecerdasan komputasi berdasarkan teori himpunan fuzzy dan genetik algoritma. Model autoregresif subset interaktif digunakan untuk memprediksi tingkat pemanfaatan laut-tautan berdasarkan pengalaman, baik dari pengamatan lalu lintas statis maupun pengetahuan dinamis yang diperoleh selama jaringan operasi. Berdasarkan prediksi tersebut, e-floater mampu meramalkan jalur mana yang terbaik untuk dibawa koneksi tertentu, dengan menghitung biaya bayangan yang memungkinkan koneksi ini melalui masing-masing jalan yang layak. Definisi dan perhitungan biaya sangat menarik. Titik awal kami adalah bahwa kami menangani permintaan koneksi masuk dengan cara yang mengarahkan jaringan ke status yang menunjukkan kemungkinan pemblokiran terendah yang diharapkan sehubungan dengan informasi tentang permintaan pengguna. Dengan menemukan jalur untuk menerima koneksi akan memiliki biaya bayangan paling sedikit. Seperti yang didefinisikan di atas, kami selalu berusaha mencocokkan status jaringan dengan permintaan. Himpunan fuzzy dan algoritma genetika dalam riset telekomunikasi. Kemampuan pemodelan yang kuat dari pengontrol fuzzy dikombinasikan dengan komputasi lainnya, teknik cerdas seperti jaringan saraf dan algoritma genetika, memberikan cara yang kuat dan kontrol yang fleksibel dalam lingkungan pemodelan. Selain itu, kami mengatasi kesulitan secara manual, memilih himpunan fuzzy dan fungsi keanggotaan yang sesuai untuk masalah yang diberikan dengan memasukkan metode optimasi algoritma genetika atau GA. Metode ini yang bertanggung jawab atas pemilihan partisi
berkinerja tinggi dan penyetilan fungsi keanggotaan sehubungan dengan partisi yang dipilih. Hasilnya adalah desain komputer, fleksibel dan kinerja tinggi sepenuhnya controller, yang dapat bekerja pada rentang parameter yang luas. Kemudian teknik tersebut telah berhasil diterapkan pada masalah jaringan, menjelaskan fuzzy pengontrol penerimaan koneksi, dan mengusulkan penggunaan logika fuzzy untuk koalisi lalu lintas sumber. Pengontrol fuzzy untuk perutuhan di sistem telepon lama biasa disajikan. Algoritma komputasi jalur fuzzy evolusi bergantung pada pengontrol logika fuzzy untuk kontrol aliran berbasis laju yang efektif. Dalam pembahasan ini kita berurusan dengan model fuzzy yang mampu menggeneralisasi set interaktivitas melalui langkah-langkah fuzzy, yang merupakan dasar dari pendekatan kami untuk memprediksi karakteristik lalu lintas. Sebagai akan dibahas pada paragraf selanjutnya, tujuan utama kami bukan hanya untuk memilih rangkaian jalur yang dapat membawa koneksi, tetapi juga menjadwalkan koneksi di jalur yang sesuai untuk memaksimalkan total keuntungan jaringan. Manajemen koneksi dan perutuhan di MISA. MISA bertujuan untuk memberikan tampilan terintegrasi untuk mengelola jaringan ATM dan SDH dalam jarak jauh jaringan area luas. Salah satu tujuan utama MISA adalah mengotomatiskan konfigurasi operator dan fungsionalitas dalam lingkungan multi-provider dan multi-domain terintegrasi untuk lebih memenuhi persyaratan pengguna akhir dan operasi jaringan global. ATM dan SDH adalah yang paling populer dan teknologi yang paling menjanjikan untuk mendukung telekomunikasi broadband. Sebagai pendirian jaringan broadband multi-domain dengan ketentuan quality of service berbasis hibrid, teknologi ATM atau SDH berkembang, muncul kebutuhan penting yang terintegrasi dan terpadu infrastruktur manajemen jaringan. Di regulasi dunia telekomunikasi saat ini memimpin infrastruktur jaringan broadband global menuju lingkungan yang sebagian besar heterogen, di mana tidak ada jaminan homogenitas. Teknologi dan domain keseluruhan kompatibilitas tanpa batas. Kerjasama antara domain administratif dengan jaringan heterogen 3 infrastruktur dan manajemen terpadu jaringan ATM dan SDH dipahami sebagai tugas yang sangat kompleks. Banyak upaya menuju jaringan dan SDH yang terintegrasi manajemen telah dilakukan. Namun, saat ini upaya umum menuju jaringan SDH manajemen dan manajemen jaringan sebagian besar tidak berkorelasi. Proyek MISA ACTS bertujuan untuk mengatasi masalah di atas dengan menyediakan layanan manajemen yang sesuai dalam lingkungan multi-domain dan multi penyedia untuk memungkinkan sumber daya jaringan yang heterogen ini untuk digunakan secara kooperatif dan efektif, memuaskan konektivitas pengguna akhir, persyaratan, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya jaringan. Berikutnya ada background dan relate work. Perutuhan dengan jaminan quality of service QoS telah dibahas secara ekstensif di dan internet dunia. Meskipun ada perbedaan dalam persyaratan yang ditentukan oleh spesifikasi layanan, algoritma ini memiliki banyak kesamaan. Wang dan Crowcroft menguraikan wawasan pertama untuk masalah ini dan mengusulkan dua algoritma untuk menghitung jalur di bawah batasan kualitas. Jalur terpendek dan jalur terpendek terluas, di mana pendek dan lebar mengacu pada penundaan dan kapasitas masing-masing. Juga ditunjukkan bahwa secara teori, jalur komputasi di bawah banyak kendala adalah P menyelesaikan. Guerin dan Orda mempelajari masalah merutakan koneksi yang dijamin di bawah ketidakpastian. Mereka mengusulkan algoritma jalur terpendek iterasi yang dimodifikasi, yang dapat menemukan jalur yang cocok dalam waktu pseudo-polinomial. Mereka juga mengusulkan bahwa persyaratan bandwidth harus dinyatakan dalam bandwidth yang setara untuk mengurangi kompleksitas masalah. Zhao dan Tripathi menggunakan teknik dekomposisi bidang kapasitas untuk menghitung jangkauan akurasi delay yang menghasilkan algoritma yang akurat. Algoritma di atas dapat menemukan satu set jalur kandidat yang kemungkinan besar cocok dengan koneksi masuk. Tetapi hanya sedikit perhatian yang diberikan kepada jalur mana yang harus mereka pilih. Secara tradisional, tujuan sekunder dari perutuhan adalah untuk mencapai pemerataan beban atau load balancing. Namun, ini telah terbukti tidak efisien untuk jaringan di mana sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap koneksi yang dilayani bervariasi. Merupakan kasus untuk jaringan layanan terjamin.
Masalah ini mirip dengan masalah pengepakan, dan pendekatan rute dengan muatan paling banyak diukur lebih efisien daripada perutuan dengan muatan paling sedikit. Mata dan B. Stavros mengusulkan profil beban yang menggunakan profil beban untuk mencapai tingkat pemblokiran yang rendah dengan mencocokkan profil beban dan ketersediaan. Pekerjaan kami menyerupai generalisasi dari alasan Mata, sambil mempertimbangkan fakta penting bahwa status jaringan dapat berubah secara dramatis selama koneksi seumur hidup. Sebuah fakta yang dapat diatasi dengan menggunakan prediksi deret waktu. Kurangnya memprediksi variasi dalam status jaringan dapat membuat informasi ini tidak akurat, yang dapat menyebabkan routing algoritma untuk hasil yang menyesatkan. Algoritma, protokol, serta yang umum kerangka kerja di mana mereka dipanggil untuk beroperasi disajikan di bagian selanjutnya. Overview of a router. A router adalah sistem perutuan yang lengkap yang memutuskan jalur perutuan sesuai dengan alirannya. Permintaan koneksi masuk terlebih dahulu diproses untuk membawa koneksi dalam bentuk yang sesuai dan memungkinkan penguraian tabel perutuan sesuai dengan preferensi koneksi dalam hal persyaratan kebijakan serta jaringan yang mendasari teknologi. Setelah pra-pemrosesan, satu set jalur yang layak yang paling mungkin untuk menerima koneksi ditemukan dari tabel informasi perutuan. Kumpulan rute yang dikurangi ini diumpankan ke proses pemilihan jalur, yang memilih rute yang paling tepat yaitu rute dengan biaya bayangan. Akhirnya, fungsi manajemen yang sesuai dipanggil untuk menyiapkan jalur dan mengkomunikasikan permintaan koneksi jejak lapisan intradomain yang lebih rendah. Evolutionary Fuzzy Prediction of Link Utilization. Informasi tentang tingkat pemanfaatan tautan, seperti yang dibahas di bagian sebelumnya, sangat penting karena masukan ke if router. Namun peramalan jenis informasi ini secara inheren sulit. Ini memiliki fitur non-linear seperti perilaku siklus, interaksi yang kuat antara data saat ini dan masa lalu, dan kesulitan lebih lanjut terpapar karena pengaruh eksternal atau pikirkan hari Thanksgiving. Selain itu, perilaku pemanfaatan jaringan mungkin berbeda pula, dikumpulkan dalam skala waktu yang berbeda, dan pola penggunaan yang berbeda terungkap, yang harus dipertimbangkan dalam skema peramalan. Misalnya, ada mungkin siklus harian atau mingguan dalam data yang harus diperkirakan. Untuk analisis deret waktu, sejumlah model linear atau non-linear telah dirancang atau digunakan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi struktur dalam hubungan antara perubahan dalam data deret waktu. Tindakan fuzzy adalah tindakan non-aditif yang lebih umum daripada model konvensional yang digunakan untuk peramalan deret waktu yang mengasumsikan aditif. Maka dari itu, perhitungan fuzzy cocok untuk memperkirakan proses pendekatan dengan interaksi input yang tidak dapat jika tidak ditangkap. Kami menggunakan subset model autoregresif interaktif yang diusulkan oleh Sugeno yang akan dijelaskan di bawah ini. Summary and future work. Dalam pembahasan ini telah diuraikan desain dan implementasi algoritma perutuan yang disempurnakan, yang memanfaatkan data statistik deret waktu pada pola lalu lintas untuk memprediksi beban lalu lintas pada individu link. Informasi ini kemudian digunakan untuk menghitung biaya bayangan untuk memilih jalur, mencerminkan kemungkinan harus menolak permintaan koneksi di masa mendatang sebagai konsekuensi langsung dari menerima koneksi ini. Berdasarkan metrik ini, kami dapat memilih salah satu jalur kandidat yaitu diharapkan memiliki dampak paling kecil pada kemampuan jaringan untuk memenuhi permintaan. Untuk lebih meningkatkan algoritma kami sedang mengembangkan algoritma yang dapat memperkirakan perubahan dalam distribusi kebutuhan koneksi, dalam hal bandwidth dan delay. Sementara perubahan ini mungkin umumnya beroperasi pada skala waktu yang lebih besar daripada perubahan tingkat pemanfaatan tautan. Kami berharap untuk memiliki keuntungan yang cukup besar jika informasi ini juga digunakan untuk pemilihan jalur. Sayangnya, kami memiliki sedikit petunjuk tentang pola lalu lintas yang akan ada di jaringan broadband masa depan. Dan kami hanya bisa secara filosofis mengklaim bahwa distribusi dalam permintaan koneksi akan bervariasi waktu. Pada waktu yang berbeda kali, permintaan dari serangkaian layanan yang heterogen dan karena berbagai alasan, misalnya karena bisnis, hiburan, teleworking,
penelitian ilmiah, dan lain-lain. Diharapkan berbeda. Pekerjaan di bidang ini terkonsentrasi dalam memperluas skema peramalan untuk tidak hanya memprediksi pemanfaatan pola, tetapi juga fungsi distribusi probabilitas per tingkat untuk menerima koneksi baru pada sebuah link, yang akan memungkinkan kita untuk menggunakan pemilihan jalur dan skema penjadwalan yang lebih efisien. Baik, mungkin itu saja mengenai penjelasan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.